Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga tentunya dengan Pak Andrian di sini. Halo, shalom, selamat malam Bung Alfian. Apa juga kabar, Bapak Ibu Pak? jemaat yang malam hari ini mengikuti Iya, ibadah ya. apa kabar nih Pak? Kabar baik. Baik ya, Berharap juga puji yang Tuhan. ibadah pada malam hari ini boleh di dalam keadaan yang sehat ya, Ya, tentunya. amin. Kita semua tentunya berharap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Baik Pak Adrian, kayaknya hari ini udah gak sabar nih ingin belajar sesuatu. Tema yang sangat luar biasa sekali tentang bagaimana pikiran yang diubahkan serupa dengan Kristus nih. Betul, apalagi sudah lama kita nggak ngobrol-ngobrol Iya, udah ya. lama banget ya. bincang-bincang. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih jika malam hari ini kami bersyukur kami boleh memuji nama Tuhan dan berdoa bersama. Tiba waktu untuk kami belajar melalui sharing kami bersama-sama. Biarlah apa yang akan diseringkan, terutama apa yang akan diuraikan oleh Guru Injil Andrian, sungguh boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat dimanapun jemaat berada. Karena itu kami serahkan waktu ini, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke nih Pak Andrian, menarik sekali nih ya. Tema yang sangat baik sekali nih. Lagi mikir-mikir nih ada kaitannya dengan tema kita ini. Di gereja itu kan bukan hanya banyak orang baru ya Pak ya. Maksudnya ya bukan cuma di gereja di kita, di gereja Di secara mana-mana. umumnya ya. Di mana-mana di gereja itu pasti bukan hanya terdiri orang-orang baru. Sudah pasti ada orang-orang lama nih Pak Andrian. Entah belasan atau puluhan tahun berada di gereja bahkan yang melayani Tuhan. Nah pertanyaan saya, udah menjamin belum ya lamanya seseorang menjadi Kristen atau lamanya seseorang percaya pada Tuhan itu sudah dapat menolong mereka untuk benar-benar punya pemikiran serupa dengan Kristus Pak. Menurut Bapak gimana nih? Iya sih ya, memang kalau bagi saya nih ya, saya pikir tidak menjamin ya. Oh, Saya oke. pikir tidak menjamin orang yang sudah lama jadi Kristen, orang yang sudah melayani, sudah pasti punya pikiran yang terubahkan Iya. serupa Kristus. Bahkan mungkin orang-orang yang bisa jadi melakukan tanda kutip pekerjaan Tuhan pun belum tentu sungguh-sungguh pemikirannya dia, Iya. apa yang dipikirkan betul-betul semuanya mau terarah kepada Tuhan. Misalnya nih, saya kasih contoh tiga kisah yang nyata. Misalnya yang pertama nih, Iya. saya ingat dulu ya, ini dulu banget di Iya. satu acara, Iya. saya menghadiri satu acara di Kota Tangerang. Oh, Tiba-tiba waktu makan, saya ngobrol dengan seorang bapak. Oh, Nah, menarik. ngobrol-ngobrol dengan seorang bapak, tiba-tiba ketika ngobrol-ngobrol, masuklah di dalam topik pembicaraan tentang gereja. Oh, Tentang gereja. Wah, ini menarik nih ya, menarik menarik nih. sekali. Ngomongin apa nih Pak? Ngomongin bahwa ternyata dia bilang gini, Pak, saya baru menutup loh satu ibadah di dalam komisi. Saya bilang kenapa tutup ibadah di komisi itu? Saya bilang komisi apa ya? Iya. Kenapa tutup ibadah di komisi itu? Dia bilang begini, ya Pak, ibadahnya ditutup karena tidak cuan, karena tekor, nggak iya. balik modal. Oh ya? Di dalam hati saya pikir, apa sekarang gereja udah kayak bisnis ya? Terus aku bilang, udah berapa lama buka? Belum lama-lama juga. Waduh, ini kita kayak menjalani sebuah bisnis, kalau gagal tutup. Buka yang lain, tutup lagi. Aduh. Makanya saya pikir, ada ya orang yang berpikir begini, termasuk ketika mengerjakan sebuah pelayanan di gereja pun berpikir untung rugi, cuan, balik modal nggak. Dan ini terjadi loh. Ini kisah yang pertama, saya ketemu dengan orang yang, di dalam gereja pun menjalani kehidupan pelayanan yang pikirannya sangat duniawi. Iya ya, betul. Kalau nggak ya. untung, kalau nggak cuan, tekor, apalagi memang zaman sekarang begini ya, gereja bisa jadi bisnis ya, Oh banyak sekali Pak. bisa jadi bisnis dan lain Banyak sebagainya. banget, banyak banget. Itu yang pertama yang Iya. saya jumpai, saya ngobrol langsung dengan seorang bapak itu, saya nggak usah sebut Oke. bapak dari mana, gereja apa ya. Iya, oke. Pokoknya saya ketemu di satu acara. Iya. Nah, terus yang kedua yang saya mau angkat satu kisah yang nyata adalah sosok yang terkenal nih. Siapa tuh? Bapak Ibu pasti kenal, Bu Marvin juga pasti kenal, yaitu Ravi Zacharias. Oh. Siapa sih yang nggak kenal Iya. dia? Seorang pemikir, Apologetik. iya, seorang pemikir Kristen yang hebat ya. Hebat banget. Tapi menjadi sebuah hal yang membuat kita kecewa bahwa ternyata dia melecehkan. Iya. Iya ya, itu dia sangat melecehkan. Dengar kisah dia terungkap itu rasanya, aduh gimana gitu. Sedih loh, Pak. sekali ya. Sedih Maksudnya banget. berarti sekalipun dia juga punya pemikiran yang besar, yang hebat ya. Hebat. Dia pun juga ternyata masih punya pemikiran yang di luar apa yang Tuhan mau, yaitu melecehkan perempuan ya. Iya, itu menyedihkan sekali. Ini satu hal yang betul-betul mengagetkan. Iya. Tidak hanya Bapak yang tadi ngobrol dengan saya, Ravi Zacharias juga, termasuk juga ada satu pengurus gereja juga yang saya dengar, saya juga sedih. Kenapa ya saya sedih? Karena
pengurus gereja ini harus masuk penjara. Kenapa coba masuk penjara? Karena ternyata waktu dia menyelesaikan masalah dia di dalam pekerjaan dia, dia menyelesaikan dengan cara-cara yang kotor. Dengan pemikiran-pemikiran seperti orang-orang dunia, nyogok, menipu dan memanipulasi surat-surat. Akhirnya ketangkap dan tentunya kalau ketangkap ya masuk penjara. Saya pikir ini bisa membukakan kepada kita bahwa pemikiran-pemikiran dunia itu bisa mempengaruhi siapa saja, termasuk banget ya. beberapa hal yang tadi saya cerita ya, Iya, atau mungkin bapak ibu di rumah berpikir wah itu mungkin bukan saya, tapi bisa jadi yang lain ini itu ada di dalam kita sampai hari ini. Misalnya contoh, sampai hari ini kita masih sulit berubah secara pikiran ketika kita masih terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran leluhur. Apa coba misalnya? Banyak banget itu Pak bisa ditemukan. Udah lama jadi Kristen tapi saya udah menemukan orang-orang yang masih percaya aja. Misalnya contoh nih ya, wah misalnya posisi meja di kantor. Ini salah nih, nggak boleh begini posisi mejanya. Harus menghadap entah barat kayak selatan, timur atau apalah. Supaya tidak mendatangkan sial. Atau rumahnya misalnya. Jangan sampai apa? Tusuk sate gitu. Kayaknya kalau beli rumah tusuk sate itu udah tabu sial sekali. Ya. Sial lagi kayaknya Tuhan itu terkalahkan oleh tusuk sate itu Pak. Atau mungkin feng shui ya, hari baik. Banyak banget, hari baik misalnya buka usaha, rumah makan, hari Selasa ditutup. Dan lain sebagainya. Banyak banget, banyak Terus contoh juga kalau orang hamil nggak boleh begini, macam-macam. makan harus begini. Pokoknya mempercayai hal-hal yang leluhur ya, hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipercaya. Betul. Tapi mungkin jadi sebuah pemikiran budaya yang melekat yang dan sampai hari ini. Sekalipun sudah jadi Kristen, pemikiran-pemikiran itu masih ada. Tanpa sadar loh, kita hari ini begini. Percaya apalah ya, pokoknya hal-hal yang tidak sesuai ya Pak dengan apa yang Tuhan mau. Atau mungkin ada orang-orang yang sekalipun sudah jadi Kristen, sudah lama pelayanan, tapi masih punya pemikiran-pemikiran yang egois. Banyak juga tuh. Yang mementingkan diri sendiri, sehingga terjadi perpecahan, baik di rumah, di gereja, dimanapun. Itu pasti karena fokus kepada kepentingan diri loh Pak, ya kan? Orang-orang yang hanya mau melakukan apapun di gereja termasuk pelayanan itu hanya untuk dirinya, sehingga akhirnya segala sesuatu harus menyenangkan dia, berjalan sesuai dengan maunya dia. Kalau nggak mau dia bisa marah. Atau mungkin sampai nggak ketiduran ya, karena memikirkan sesuatu itu, duh bagaimana nih, lagi menyusun strategi supaya ketika besok saya bisa melancarkan strategi saya nih ya. Iya, bisa. Tanpa sadar itu ada loh. Dan itu bisa membuat perpecahan di gereja. Iya, bahkan pemikiran-pemikiran yang tidak berubah, yang maunya saya sendiri nih, kemauan saya baik ketika menjalankan perusahaan, di rumah tangga maupun juga di dalam gereja. Atau mungkin pemikiran-pemikiran yang masih melekat di kita adalah ketika melakukan sesuatu kita masih suka mengambil kredit untuk diri sendiri, pujian untuk diri sendiri, ya nggak sih? Banyak Pak, contohnya nih kalau misalnya nggak ada sih kayaknya di gereja kita, tapi banyak di gereja-gereja loh Pak. Misalnya terlibat di dalam sebuah kepanitiaan atau di dalam kepengurusan, terus tidak mendapatkan pujian, tidak disanjung gitu ya. Itu ada yang bisa ngambek dan bisa merasa bahwa ngapain sih udah pelayanan capek-capek, udah mikirin ide A, B, C, D, tapi kok aku nggak ada diucapin terima kasih, nggak dipuji di atas mimbar. Itu buat kredit diri sendiri loh Pak. Iya betul, dan banyak sekali. Banyak banget. Bahkan bisa saja juga pemikiran-pemikiran kita yang tidak terubahkan itu ketika kita salah memposisikan Tuhan. Atau salah mengenal Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita juga mengenal Tuhan sama seperti berhala-berhala yang butuh sesajen. Aduh kalau hari ini saya kena kecelakaan, karena mungkin persembahan saya kurang nih di gereja nih. Dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau saya lagi enak, wah Tuhan ini lagi senang. Jadi jadi Tuhan itu tergantung apa yang kita alami ya. Oh berarti dia mencoba memikirkan Tuhan itu mungkin seperti ini kali ya Pak. Dia merasa dia lebih pintar dari Tuhan. Dia lebih tahu hidupnya gitu kali ya Pak ya. Bisa juga ya. Bisa juga. Sehingga dia merasa bahwa pikiran aku yang benar, apa yang Tuhan mau itu. Ya bisa juga begitu ya. Atau mungkin ya banyak hal sih ya, banyak hal yang bisa mengganggu kita atau banyak hal yang sebenarnya di pikiran kita belum sungguh-sungguh diubahkan serupa Kristus. Banyak hal. Bahkan bisa aja di dalam kita melayani pun kita bisa
bisa memakai unsur investasi. Tuhan, kalau aku sudah melayani, aku hari ini sudah memberikan persembahan, kalau nanti aku sakit, Tuhan tolong kabulkan ya doa saya. Pokoknya banyak hal, bahkan kita bisa salah menilai Tuhan. Makanya Bapak Ibu, dari beberapa cerita, beberapa hal yang tadi saya sampaikan dengan Ibu Malvian, juga Bapak Ibu bisa kasih contoh ya. Sebenarnya mau bilang ke kita bahwa setiap kita itu rentan untuk punya pemikiran yang jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Benar banget. Dan rentan masih menyimpan pemikiran-pemikiran yang dulu-dulu yang gak baik, yang masih ada sampai hari ini. Sadar nggak sadar ya Pak? Iya, sekalipun kita udah lama jadi orang Kristen, udah sekian tahun melayani, sekian tahun bergereja, bahkan termasuk orang yang sudah sekolah teologi pun ya, mungkin jangan-jangan ada yang kita gemar baca buku teologi ya. Itu pun tidak bisa menjamin bahwa kita sudah sungguh-sungguh pemikiran kita ini bisa berubah serupa Yesus. Sehingga nih ya, yang boleh menjadi evaluasi kita bersama nih, baik saya, baik Bu Malvian, Bapak Ibu jemaat. Jadi kita punya apa ya? Punya evaluasi ya. Mengapa nih sekalipun sudah sekian lama jadi orang Kristen, kenapa kita sulit punya pikiran yang terarah pada Kristus, punya pikiran yang sudah diubahkan kepada Tuhan, supaya kita punya poin, punya nilai, nggak lagi dunia, tapi kerajaan Allah. Atau kenapa nih kadang-kala sampai hari ini pun pikiran kita, atau kita jangan-jangan masih justru merencanakan hal-hal yang buruk, bukan yang baik. Iya nggak ya? Kita mungkin masih bisa merencanakan, aduh besok aku mau begini, mau begitu, tapi ternyata apa yang kita rencanakan itu bukan sesuai dengan mau Tuhan. Misalnya dalam sebuah pertemuan atau apapun, kita mau melancarkan, kita punya agenda-agenda pribadi, atau jangan-jangan kita di dalam segala hal kita mungkin bisa bermain politik yang jahat untuk meloloskan semua tentang kita. Itu kenapa? Nah mungkin kita perlu cari tahu kenapa. Kenapa tuh Pak? Kenapa tuh kita bisa begitu? Nah yang pertama kenapa kita masih bisa punya pikiran yang belum terubahkan, yang masih bisa begitu? Kenapa Bapak Ibu juga bisa tulis di kolom chat ya, kalau kenapa coba ya, kenapa nih? Mungkin yang pertama kenapa begitu adalah karena kita merasa kita sudah cukup tahu tentang firman, sehingga implikasinya kita tidak lagi sungguh-sungguh serius merenungkan firman Tuhan setiap saat, atau kita mungkin seolah-olah menganggap ya aku udah tahu firman lah, atau ya udahlah firman Tuhan ngapain mau dibaca, sehingga kita nggak lagi sungguh-sungguh serius, dan kita nggak lagi punya waktu untuk merenungkan firman, dan jatuhnya kita bisa jadi orang yang malas baca firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhan itu kan harus bertumbuh, harus mengakar dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Supaya kenapa? Supaya firman Tuhan itu yang boleh memenuhi hidup kita. Kenapa sih? Kenapa? Karena kalau bukan firman yang memenuhi pikiran kita, mau nggak mau akhirnya yang akan memenuhi dan yang akan terus mengakar adalah pemikiran duniawi atau paham-paham yang dulu yang sudah menjadi latar belakang hidup kita sebelum kita bertobat. Iya dong ya? Kan tanpa kita sadar kan, sebelum saya bertobat, Bu Malvian bertobat, Bapak Ibu jemaat bertobat, kita kan dulu kan punya paham-paham sebelum kenal Tuhan kan? Kita pasti punya banyak pemikiran zaman-zaman dulu sebelum kita kenal Tuhan. Dan kalau kita nggak isi dengan firman Tuhan, maka pemikiran ini akan terus menggerogoti kita dan mengakar dalam hidup kita. Apalagi nih Pak, misalnya nih, kita baru percaya Tuhan itu pada usia 40 tahun nih. Udah cukup. Artinya itu berarti sudah puluhan tahun tuh ya, pikiran kita dikuasai oleh leluhur ataupun filsafat, pengajaran, ideologi yang ada di dalam dunia ini gitu ya Pak ya. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah untuk melepaskan itu. Dan kalau kita nggak betul-betul bergumul dengan firman Tuhan, nggak mudah sekali. Misalnya apa coba contohnya? Contoh nih, paling gampang nih, jemaat juga bisa tahu nih Pak, kehidupan bangsa Israel. Betul, kehidupan bangsa Israel ya, kita melihat nih kehidupan bangsa Israel. Coba kita buka satu bukti yang boleh kita lihat di Keluaran 12 ayat 40. Coba kita buka. Saya bacain ya Pak ya. Keluaran 12 ayat 40 ya. Betul. Saya baca ya. Keluaran 12 ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun Pak Andrian. Waduh, itu perlu digarisbawahi. Lamanya berapa? 430 tahun. Ini bukan cuma menjadi pengetahuan Alkitab bahwa kita tahu orang Israel dijajah sebegitu lama di Mesir, atau mungkin kita kasihan ya, aduh lama banget. Selama berapa tadi? 430 tahun. Tapi di samping itu fakta ini mau bilang kepada kita bahwa selama 430 tahun mereka berada di Mesir itu, selama itu juga betul-betul pemikiran mereka mau tidak mau pasti dicekoki oleh pemikiran-pemikiran
Mesir, Mesir, oleh betul. agama mereka, Betul. budaya mereka, Betul. paham-paham mereka, Betul. isme-ismenya mereka, Betul. berhala, itu pasti mempengaruhi kehidupan bangsa Bangsa Israel Israel, yang benar. betul-betul sudah menjadi mereka punya identity, Iya. mau nggak mau kalau mereka di Iya, situ betul, mengikuti. betul. Sehingga coba kita lihat ketika pemikiran itu melekat sebegitu lamanya, ketika mereka sudah dipanggil keluar dari Mesir, menjalani pembentukan Tuhan, Tuhan mau menjernihkan iman mereka selama 40 tahun ya di Iya. padang gurun Iya, ya. iya. Mereka tetap masih bisa berbuat dosa dan berbuat dosa seperti apa yang mereka lihat dan tahu di Betul. Mesir Di ya, Mesir. penyembahan berhala. Ha. Makanya kan Bapak ingat kan, berkali-kali mereka itu bersungguh-sungguh dan selalu bilang apa? Lebih baik kami mati di Mesir aja. Lebih baik kami menderita di Mesir daripada berjalan di padang gurun. Padahal kan berjalan di padang gurun bersama dengan Tuhan ya Pak ya. Tapi ya itu tadi seperti Pak Andren bilang, karena mereka telah berakar Di sana, Di sana gitu dan loh. mereka tuh akhirnya jadi sulit untuk melepaskan itu. Dari mana mereka tahu bisa buat berhala kalau bukan ada yang mempengaruhi pemikiran mereka. Iya. Bahkan termasuk Musa pun ya, Musa. ketika Tuhan panggil Musa ketemu dengan Tuhannya, kita Iya. tahu ketemu di mana ya. Iya. Kan Musa kan tanya ya Iya. ke Tuhan, siapa nama Tuhan? iya. Kenapa? Karena itu dipengaruhi oleh pemikiran orang pada waktu Orang-orang itu orang Mesir Mesir, ya, yang Tuhannya itu Tuhan Ada dalam nama-nama, kutip ya, ada dewa-dewanya. nama-nama ya, ada Iya. nama-namanya supaya Iya. untuk menggambarkan Tuhan ini punya kuasa ini. Iya. Tapi kan Tuhan bilang, aku adalah aku. Iya. Tuhan mau ajar kepada Musa, sekaligus juga untuk merubah pemikiran Musa bahwa Iya. Tuhan yang panggil kamu ini adalah Tuhan yang besar, Betul sekali. Tuhan yang berkuasa, yang melampaui apa yang kamu tahu, sehingga aku adalah aku yang besar sekali yang nggak bisa digambarkan dengan atau yang nggak bisa dibandingkan dengan satu nama. Iya. Dan Tuhan lagi mau merubah konsepnya mereka tuh, Iya. karena Tuhan tahu pasti Benar. betul-betul mengakar. Benar. Dan ini juga mau tidak mau ada dalam hidup kita. Tahu Pasti. karena mungkin di antara kita ada yang dulunya mungkin bukan Kristen, Iya, atau bisa jadi iya. sudah Kristen dari dulu tapi Gak sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. gitu. Iya. Dan kalau kita nggak ini nih. Nggak baca Alkitab. Nah, bagaimana kita mau berubah, dan ini betul-betul loh terus menggerogoti kehidupan bangsa Israel. Bahkan ketika Iya. mereka masuk ke zaman-zamannya setelah itu kan, di Iya. hakim-hakim tuh berulang-ulang Benar, kali jatuh benar, dalam benar. dosa, masuk ke Benar. masa nabi-nabi, Benar. begitu. Kenapa? Karena nggak mudah Iya. untuk merubah sebuah pemikiran Pikiran, itu. iya. Maka hati-hati, ini yang pertama. Jadi kita perlu evaluasi. Kita orang yang sungguh-sungguh nggak Iya. untuk bergumul dengan firman Firman Tuhan. Tuhan. Yang kedua, kenapa orang bisa sulit berubah ya? Atau kenapa pemikiran-pemikiran orang Kristen betul-betul jauh daripada kebenaran firman Tuhan ketika dia bertindak? Kenapa coba? Bisa jadi Pak masih mencampur aduk pola pemikiran dunia dengan pola pemikiran yang sesuai dengan Kristus. Ini yang saya mau bilang, yang kedua adalah banyak orang Kristen menjalani kehidupan kekristenannya tanpa Kristus. Jadi yang kedua adalah Kristen tanpa Kristus. Nah, ini yang bisa membuat orang itu punya pikiran yang jauh. Ya, tadi dibilang mencampur adukan, dualisme ya. Dualisme hidup ya. dalam kemunafikan. Terus gimana loh, Bu? Wah, itu sih banyak ya Pak kalau mau dilihat contoh-contoh ya. Misalnya di gereja diajarin bagaimana kita harus hidup jujur, punya integritas gitu ya. Tetapi kenyataannya ada banyak orang Kristen merasa bahwa wah, kalau saya hidup jujur di dalam bisnis saya di luar sana, bagaimana saya bisa dapat cuan yang gede gitu ya. Sedangkan orang di luar sana wajar-wajar saja gitu loh, bisnis nggak perlu dengan jujur, mencari cara-cara yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, yang penting aja untung dan untung cuan terus gitu ya, tanpa mereka memikirkan apakah ini sudah sesuai dengan pemikiran Tuhan gitu ya, sesuai dengan visi misinya Tuhan. Iya, sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi anak-anak Tuhan sebenarnya. Jadi hanya sekedar dikenal sebagai Kristen, tapi benar-benar pemikiran di dunia, di dalam kehidupan sehari, bahkan di dalam rumah tangga. Bukan Kristen. Sekalipun mungkin di gereja bisa kelihatan melayani, rajin. Betul. Tapi jangan-jangan kita hari ini hidup Kristen tanpa Kristus. Nah, saya jadi ingat loh Pak, ada anak-anak sekolah minggu juga yang bisa bilang lebih enak lihat papa mama di gereja daripada papa mama di rumah. Waduh. Karena kalau di gereja papa mamanya itu nggak akan maki-maki dia mungkin ya, tidak akan memperlakukan dia kasar. Tapi setelah di rumah, wah, anaknya nggak disayang, anaknya dikata-katai. Tapi waktu di gereja mungkin digandeng, diusap-usap kepalanya gitu ya. Tapi pas di rumah, waduh, bahkan juga ada orang-orang tua Kristen ya yang bilang Kristen, tapi ketika di rumah tidak pernah mendiskusikan firman Tuhan dengan anak, atau bahkan mengajarkan kepada anak-anak
bukannya cinta Tuhan, sukses seperti kata Tuhan, Iya, tapi itu cinta dunia. dunia. Iya, Ini benar. tanpa sadar loh, kita Benar, hari ini hidup benar. tuh Kristen tanpa Iya. Kristus. Dan ini pernah terjadi Banyak. zaman dulu di bangsa Israel. Bangsa Israel. Ada di mana tuh? Kita bisa lihat di Amos. Coba Ya, kita nih, buka saya coba sekarang bantu. kita lihat contoh yang kedua di kitab Amos ya. 5 ya Pak ya. Kita lihat di Amos 5. Bapak Ibu bisa buka di Amos 5 itu dia yang panjangnya. keberapa, Pak? Panjang banget ya sampai 26 ayat ya kalau nggak salah. Tapi mungkin saya mau lihat ya di situ ya. Di situ tuh saya mau bilang kepada Bapak Ibu ada beberapa teguran yang Tuhan sampaikan dengan keras kepada orang-orang Israel ya pada waktu itu ya, yang Iya. betul-betul tuh kehidupan mereka tuh kehidupan yang tanpa Tuhan. Betul. Tanpa Tuhan, menjalani kehidupan ya memang mereka bisa mengklaim mereka itu umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, tapi anak-anak Tuhan tanpa Tuhan. Tanpa Dan itu Tuhan. terjadi Oh, loh. Ini bisa nih saya bacakan nih Pak di Ah, ayat di ayat berapa 12 tuh? nih, ayat 12. Amos 5 nih, ayat 12. Di sini dikatakan begini, sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak, dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap-suap, yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Itu. Jadi mereka cuma Mengaku- memberikan persembahan, Iya, mengaku umat anak Tuhan, Tuhan, tapi kehidupannya tanpa Tuhan. Di Betul. dalam kehidupan di apa? Di luar ya, di Iya. marketplace ya. Iya. Ya, bukan cuma itu loh Bu, bukan cuma di ayat 12 loh, tapi kalau kita lihat di ayat 7 ya, kita Iya. lihat di ayat 7 mereka ini loh, mengubah keadilan, memutarbalikkan sebuah keadilan. Terus juga di ayat 11 mereka dibilang itu menginjak-injak orang yang Orang yang lemah lemah, dan betul. mengambil pajak gandum Betul. darinya, sekalipun Betul. kamu telah itu luar biasa sekali ya. Bahkan Iya. juga di ayat-ayat yang lain mereka tadi ya di ayat 11 itu ayat 12 mereka membungkam orang yang benar ya. Orang yang benar loh dijepit loh. Kenapa? Karena Betul. mungkin takut kalau ada orang benar berkata-kata kan, karena Iya. mungkin mengancam mereka. Betul-betul tuh Tuhan melihat kehidupan mereka tuh betul-betul tanpa Tuhan menjalaninya. Rusak sekali, memutarbalikkan keadilan, menekan orang miskin, berbuat dosa, Iya. curang, bahkan membenci orang yang memberikan nasihat yang baik, Iya. membungkam orang benar, betul-betul jahat sekali. Jahat. Dan apa? Dan sekalipun mereka jahat ya, mereka mau mencoba menutupi kejahatan mereka Iya. dengan apa ya? Dengan persembahan ibadah ya. Iya. Tapi perhatikan di Amos 5 21 ya. ayat ya 21-22, Ibu Vivian bisa baca. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Wow, ngeri Wah, sekali tegas nih Pak. sekali Tuhan katakan Iya, bahwa Tuhan tuh ngeri sekali. nggak bisa ditipu dengan Nggak bisa. kehidupan mereka yang Iya. tanpa Tuhan sebenarnya. Dan Tuhan Betul. bilang nggak suka, nggak terima. Iya. Jangan-jangan begitu kita kali ya hari ini ya. Bisa Tuhan nggak jadi terima ya. ya karena kita betul-betul punya pemikiran yang betul-betul, wah sudah jauh sekali Iya, dari Tuhan. benar ya. Kita mungkin bisa berpikir wah dengan begini Tuhan bisa sayang atau ya. Iya. Tapi sebenarnya enggak loh. Dan Iya. ini terjadi dengan kita hari ini, dan tanpa Iya. sadar kalau kita menjalani kehidupan yang tanpa Kristus, tanpa Tuhan, itu bisa membawa kita terus-menerus punya pemikiran yang akan makin hari makin jauh Iya. dari Tuhan. Itu yang kedua. Iya, jadi kayak orang tuh bisa misalnya contoh sekarang ini ngasih persembahan yang banyak, pikirnya bisa sogok Tuhan kali. Pikirnya ya udah saya kasih sekian. Mungkin kita sekian, nggak bisa sekian. tahu ya, tapi Tuhan. Iya. Tapi mana bisa sih kita menutup mata Tuhan yang bisa Betul. melihat bahkan ke dalam Sampai pikiran, jauh ke dalam hati kita. Aduh. Apa pikiran kita nih ketika kita melakukan Iya, ini? iya. Nah, ini yang kedua loh. Terus yang ketiga, selain yang pertama tadi berbicara mengenai kita yang merasa tahu dan Iya. akhirnya jadi malas dan tidak sungguh-sungguh merenungkan firman. Tapi yang kedua kita Kristen tanpa Kristus. Iya. Tapi yang ketiga, kenapa kita jadi sulit atau kenapa kita nggak bisa berubah di pikiran kita? Iya. Kenapa? Atau bahkan kenapa kita masih merencanakan hal yang jahat sampai hari ini ya, yang buruk, agenda pribadi? Kenapa? Karena yang ketiga, karena kita tidak menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Wah, itu dia. Kita hanya mau jadi orang Kristen, tapi kita nggak mau belajar memohon Tuhan untuk kita juga menaklukkan nih Iya. pikiran kita di bawah kaki Kristus. Mungkin karena kita merasa lebih pintar dari Tuhan kali Pak. Itu gimana tuh? Mungkin kayak gini, kita merasa bahwa wah kita memang orang pandai, tanpa misalnya Tuhan pun kita merasa nih ya Pak, kita bisa mengatur segala sesuatu dengan begitu baik sehingga kita jadi orang sukses seperti saat ini, kita bisa meraih banyak hal di dalam hidup kita, sehingga mungkin kita berpikir bahwa
ngapain sih kita harus menaklukkan pikiran kita kepada Kristus? Kalau kita lebih pintar ya. Wong kita merasa pikiran kita lebih jago. pintar, iya kita lebih jago. Orang-orang muji saya, orang bilang saya hebat, saya punya perusahaan gede, saya bisa bangun rumah dan bangun segala sesuatu. Saya bisa kaya. Kaya dan Ngapain sebagainya. mau dengar pikiran Iya. Tuhan? Jadi ibarat kata tuh ya ke gereja ya sekedar cuman karena dikenal KTP-nya Kristen, Pak. Atau sekedar pelayanan aja. Ya, pelayanan. Supaya nggak dinilai orang begini begitu. Iya dong. Ya supaya tetap dibilang wah udah kaya, hebat, sukses, Pelayanan lagi. Waduh. Padahal pikirannya nggak mau rendah hati tunduk pada Tuhan. Pikirannya nggak pernah ditundukkan benar-benar menyadari bahwa kepandaian pemikiran kita itu bisa seperti itu ya karena Tuhan semata-mata. Betul, itu bisa juga, tapi bisa Iya. juga kenapa orang sulit untuk melakukan pikiran dia kepada Kristus atau kenapa ini jadi bahaya sekali? Iya, apa tuh Karena lagi bisa satunya? jadi ada berhala di balik itu. Benar juga. Ada berhala-berhala atau mungkin di dalam bahasa Yunani, saya nggak usah sebut Yunaninya ya. Iya. Nanti Bapak Ibu juga pasti akan lupa ya. Tapi minimal berhala itu di dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru itu mau bilang berhala itu adalah keinginan yang berlebihan. Bisa saja di pikiran dia ada keinginan-keinginan yang berlebihan, yang dia memang nggak mau melakukan itu karena bagi dia itu tuh jadi kekuatan dia. Jadi membuat hal tuh di mana dia bisa mengandalkan itu jauh lebih cepat daripada tunggu Tuhan. Atau mungkin hal itu tuh jadi kenyamanan bagi dia. Sehingga dia nggak mau melakukan pikiran itu dan dia membiarkan aja. Kenapa? Karena kalau dia mau begini, aduh itu boleh nggak ya? Tuhan marah. Aduh nanti dia nggak happy lagi nih. Dia nggak bisa dapat apa yang dia senangkan. Makanya berhala itu sebenarnya ketika apa yang terbatas nilainya dipandang sebagai sesuatu yang tanpanya kita tidak bisa bahagia atau merasa nyaman. Jangan-jangan selama ini di pikiran kita ada banyak hal yang kita pikir, oh ini buat kita nyaman. Kalau kita nanti akan menaklukkan pikiran itu, kita akan berganti untuk berpikir Tuhan yang bisa buat kita nyaman. Mau nggak ini? Iya. Aduh, kita bisa kehilangan banyak hal. Apalagi orang-orang hari ini yang berpikir sudah punya kuasa, sudah punya posisi, sudah punya kenyamanan, sudah punya uang. Itu kalau dia mungkin mau berbalik arah, mau berpikir kepada pekerjaan Tuhan, aduh itu gimana ya? Kita bisa kehilangan itu. Padahal yang dia punya ini jangan-jangan halu ya orang bahasa sekarang ya, bukan yang sesungguhnya. Makanya 3 hal ini yang perlu kita cermati, perlu kita evaluasi supaya kita tahu, oh ini nih yang membuat saya sampai hari ini tuh sulit untuk keluar dari pemikiran yang sesat, yang salah, yang tidak sungguh-sungguh terarah kepada Kristus. Iya, padahal kan mestinya kita benar-benar dalam banyak hal meminta Tuhan memberi hikmat ya. Betul. Apakah keputusan-keputusan yang kita ambil dalam keluarga, di dalam usaha bisnis kita, di dalam pelayanan kita, sudah sesuai nggak dengan apa yang Tuhan mau, ya? Tapi karena tadi seperti Pak Andrian bilang itu menarik sekali, karena kita merasa bahwa ini yang kita mau, sehingga kalau kita meminta pikiran kita ditaklukkan oleh Tuhan, maka mau ikut jalan pikiran Tuhan, aduh susah nih, nggak bisa susah. Tuhan. Kayaknya kalau ngikutin apa yang Tuhan bukan mau aku deh, iya, bukan kayaknya, aku deh gitu. Gimana gitu ya Pak ya, iya ya benar juga tuh ya. Oke, terus jadi itu yang perlu betul-betul kita kita pikirkan. Iya, jadi kalau gitu berarti itu punya dampak yang besar dong ya Pak. Betul. Dalam kehidupan kita. Kalau kita itu nggak punya pikiran yang terarah dalam sesuai dengan Kristus gitu. Nah Bapak mungkin bisa kasih kita sama-sama gitu ya. kita sama-sama sharing ya. Bapak Ibu juga bisa sama-sama sharing mungkin di kolom chat ya. Kira-kira nih ya, kalau kita nggak punya pemikiran yang diubahkan, yang terarah kepada Tuhan, yang berlandaskan kepada firman Tuhan. Kira-kira dampaknya apa nih? Mungkin kalau ini saya dulu ya. Kalau dari saya, dampaknya pasti yang pertama adalah kita akan menjalani kehidupan di dunia ini dengan sia-sia. Mungkin sukses, tapi sia-sia, nggak ada guna nggak ada kaitan dengan kekekalan, dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin di dunia oke lancar, tapi di akhirnya kan hidup kita Tuhan yang akan nilai. Tuhan yang akan memberikan itu. Jadi ya, hidup kita akan menjalani hidup yang sia-sia kalau kita menjalani pemikiran-pemikiran yang berlandaskan kepada pemikiran-pemikiran yang belum diubahkan, diri sendiri, pemikiran-pemikiran duniawi yang sama sekali nggak ada kaitan dengan misinya Tuhan bagi kita. Itu yang pertama. Kita akan menjalani kehidupan yang betul-betul sia-sia, walaupun mungkin terlihat kita di dunia ini sukses hebat. Itu mungkin dari saya. Dari Bu Bavian apa nih? Kalau dari saya ya, dampaknya yang bisa dapat terlihat jelas itu yaitu terjadinya perpecahan dalam keluarga, di dalam bisnis maupun di dalam bergereja.
Kalau misalnya kita mempertahankan pikiran-pikiran kita Yang belum diubahkan. yang tidak mau diubahkan itu di dalam rumah tangga, maka yang terjadi suami istri itu bisa bercerai loh. Betul. Ya kan? Karena masing-masing mempertahankan pikirannya, egonya gitu ya. Betul. Jadi merasa saya yang benar, pikiran saya yang benar, bukan pikiran kamu. Akhirnya terjadilah perpecahan. Orang tua sama anak juga demikian gitu ya. Anak-anak jadi tidak hormat kepada orang tua karena merasa pikiran anak-anak zaman sekarang, gua nih ya, gua anak milenial nih ya, papa mama emang tahu apa. Akhirnya yang terjadi adalah orang tua anak yaitu tidak saling menghargai, tidak menghormati. Betul. Di gereja ya, karena merasa dia mungkin pemimpin perusahaan di luar sana, dia mencoba menerapkan sistem perusahaan, nilai-nilai dunia di dalam gereja, akhirnya berbenturan. Ketika ada orang yang mungkin berikan pandangan bahwa kita harus lihat nih kemauannya Tuhan loh, bukan apa yang menjadi Betul. cara-cara dunia. Dan itu banyak loh. Banyak loh Pak kayak gitu Gereja-gereja yang akhirnya pecah ya, Iya. karena berbentokan dengan pemikiran. Iya, Betul, tapi betul. bukan berarti maksudnya sebenarnya apa yang ada di dunia sana itu di dalam sistem manajemen dan dalam Apa? sistem administrasi itu Nggak tidak boleh dapat dipakai. boleh kita pakai. Tapi perlu cermat dan Cermat. betul-betul mengandalkan hikmat Tuhan. Iya, jangan sampai dipindahin ke gereja. Akhirnya terjadilah perpecahan. Betul, Ya, betul, seperti betul, itu. betul, betul. Dan itu juga ada di firman Tuhan ya, Iya. di jemaat Korintus ya, Iya. pecah ya. Tapi Pecah, ya. selain yang tadi Bu Mafian bilang, kalau kita punya pikiran yang belum diubahkan, kita akan mudah goyah iman kita. Ya, itu betul banget. Baik ketika kita akan berhadapan dengan begitu banyak paham-paham dunia, Ya. kita bisa mulai goyah nih. Tuhan Ya. benar ada nggak sih? Tuhan Iya. begini nggak sih? Kalau kita Iya. nggak sungguh-sungguh. Tapi yang kedua, Iya. tetapi selain goyah secara kekuatan iman, Iya. tapi kita juga bisa goyah ketika iman kita menghadapi sebuah masalah. Iya. Misalnya kita menghadapi pergumulan, kita Iya. mulai nih kecewa dengan Tuhan, jauh, atau mungkin kita bisa berpikir yang aneh-aneh, dan betul-betul itu akan membuat kita justru malah makin jauh dari Tuhan. Itu Banget. karena kenapa? Karena pikiran kita belum betul-betul dimurnikan, diubah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan mungkin yang terakhir, kalau kita tidak punya pikiran yang diubahkan, itu yang banyak orang hari ini lakukan. Kita akan cenderung menyelesaikan sebuah masalah dengan cara-cara dunia yang kotor. Iya kan? Betul, Kita banget. bisa melihat kan banyak orang Kristen, Yang banyak, bahkan Pak. mungkin tokoh-tokoh Kristen yang terkenal Iya, iya. bisa menyelesaikan permasalahan dia dengan cara-cara Iya, dunia iya. yang jauh dari kebenaran Iya. firman Tuhan yang Tuhan mau. Iya, betul sekali Aduh, sih. itu dampaknya banyak, kira-kira begitulah, Bu. Iya, ngeri juga ya Pak ya, dampaknya itu, aduh, mengerikan. Kalau gitu, terakhir nih Pak, yang mungkin coba Bapak dan saya dan Sama-sama. jemaat pikirkan sama-sama nih. Kalau gitu, bagaimana ya supaya kita itu punya pikiran yang benar-benar senantiasa terarah kepada Kristus dan benar-benar berlandaskan pada nilai-nilai kerajaan sorga nih Pak. Itu kita perlu Perlu ya. sama-sama diskusikan ya. Iya. Tapi mungkin sebelum jauh ke sana kita tahu caranya Iya. bagaimana, kita Iya. mungkin perlu tanya dulu nih. Saya juga perlu tanya kepada Bapak Ibu, juga kepada Bu Malvia nih. Apa nih? Kira-kira kenapa sih penting sekali pikiran itu diubahkan? Kenapa pikiran ini penting sekali untuk diubahkan? Kenapa? Wah, itu Sebelum kita bahas bagaimana cara berubah, Iya, tapi iya, bagaimana iya, dulu, iya. kenapa pikiran ini penting untuk diubahkan? penting banget ya Pak bagi saya ya, karena pikiran itulah yang akan menguasai perkataan kita, Betul. yang menguasai tindak tanduk kita. Pikiran kita jahat ya pasti mulut perbuatan jahat. Pikiran kita baik, pikiran kita benar, pasti mulut dan tindakan kita juga akan baik dan benar tuh Pak Andrea. Akan mengikuti ya. Iya, Makanya pasti. sama seperti kutipan dari seorang penulis ya, dia suka menulis buku-buku tentang formasi spiritualitas ya, buku-buku tentang disiplin rohani Iya, dan yang terkait dengan itu ya, namanya Dallas Willard ya. Oh, Dallas Willard, Iya, ya, dia bilang tahu. begini, Iya. pikiran itu adalah tahap pertama pembentukan formasi spiritualitas. Karena jika seseorang telah ditransformasi pikirannya dan iya. punya pengertian yang baik tentang Tuhan, Iya. itu akan menolong aspek lainnya untuk mengikutinya. Iya, betul Sebagaimana juga Setuju. firman Tuhan juga bilang di Roma 12 ayat 2, coba dibuka Iya. dulu. Ya. Coba kita Roma lihat. 12 Roma ya. 12 ayat 2. Saya bacakan ya Pak. Siap. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, di situ jelas sekali firman Tuhan bilang turning point-nya atau titik berangkatnya itu dari pembaharuan budi ya, nous Iya. ya, nous bahasa itunya, Iya. nous atau pikiran ya. Iya. Dari pikiran yang diubahkan itu akan menolong kita untuk punya pengertian, pengetahuan untuk membedakan Mana yang yang baik, mana yang benar. Tapi lebih daripada itu, untuk mengetahui mana yang Kehendak berkenan, Allah. Iya. yang kudus, yang cocok dengan apa yang Tuhan mau, yang akan menuntun kita ketika kita bertindak. Oh, ini semakin serupa Kristus. Iya, Dari betul. pemikiran yang betul-betul diubah dulu. Iya. Berjumpa dengan Tuhan, Tuhan betul-betul merombak dulu Iya. pemikiran kita. Makanya penting untuk langkah awal itu pikiran betul-betul diubahkan. Diubah, iya. Baru sekarang kita cari tahu bagaimana caranya. Ya. Nah, dalam satu buku yang coba saya baca ya, Ya. bukunya The Spirit of Discipline ya, Understanding How God Changed life ya, hidup kita, bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Di buku itu tuh dibilang begini, transformasi pikiran itu dimulai dari seseorang. Perhatikan, transformasi pikiran itu dimulai dari seseorang yang mau belajar dari dan tentang Allah melalui, bukan melalui sosmed ya, melalui Alkitab, Ya. dan mau mengenal jalan pikiran Allah itu sendiri melalui firman Tuhan. Jadi yang pertama, jadi langkah awal paling penting nih Ya. untuk menuju perubahan pemikiran yang mau selaras dengan apa kata Tuhan. Mau tidak mau, kita harus belajar dari Tuhan, dan mau tidak mau, kita harus belajar dari apa yang sudah Tuhan wahyukan, yaitu Ya, wahyu khusus, Alkitab. yaitu melalui Alkitab. Karena Iya. di Alkitab kita akan menemukan siapa itu Tuhan, apa Iya. pengajarannya, apa Iya. pemikirannya, Iya. apa jalan-jalannya, apa yang Iya. perlu kita rubah, bagaimana juga firman Tuhan akan mendidik kita dalam kebenaran. Itu semua Iya. ada di Alkitab. Maka dengan Iya. kata lain, Alkitab itu yang sendiri akan merubah pikiran kita. Iya. Nah, makanya harus rajin apa nih? Baca Rajin baca Alkitab. Mungkin orang bosan kali bilang baca Alkitab mulu. Waduh, nah kita harus berulang-ulang lah, nggak boleh memang malas. harus Nah, ya, mungkin juga Pak. ada yang tanya, kenapa sih Pak harus melalui Alkitab? Nah, Iya. dalam satu buku yang coba saya lihat, yaitu buku yang judulnya Menaklukkan Segala Pikiran kepada Kristus. Ya. Buku itu tuh berkata demikian, Alkitab itu adalah penuntun yang berotoritas, yang mutlak bagi semua orang percaya. Iya dong ya, betul. bagi semua orang percaya. Karena tanpa Alkitab, kita hanya dapat menerka-nerka pikiran daripada Allah dan Iya. jalan-jalan Allah. Oh, begini ya Tuhannya. Oh, mungkin begini ya. Kita Iya. nggak tahu yang mana yang sungguh-sungguh. Tetapi dengan Alkitab, semua petunjuk dan pimpinan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita itu akan menjadi pasti dan jelas. Iya, Makanya betul. untuk itu sangat-sangat dibutuhkan firman Tuhan. Sebagaimana juga sebenarnya apa yang juga Mazmur 119 juga katakan ya, Iya. di ayat 105 ya, coba Ibu Malvian baca. Ya, Mazmur 119 ayat 105. 105 ya, Pak. Ini terkenal nih ya. Iya, Ayat firman-Mu pelita bagi kakiku bukan? Ya, betul-betul. Coba Bapak Ibu juga buka ya. Berarti ya, Pak ya, bagi saya Alkitab itu adalah segala sumber pengetahuan dalam dunia ini. Betul. Setuju nggak, Pak? Setuju. Karena sebenarnya ya, segala hal sudah ada di dalam Alkitab. Entah mau berbisnis, cari pasangan hidup, bagaimana Betul. kita ini harus hidup dan sebagainya ini itu dia ada nih. ya, Pak ya. 105 nih. Ya, Sudah Bapak atau ketemu? saya yang baca? Boleh saya yang baca ya Ya, Bapak sekali-sekali ya. baca ya. Mazmur 119 ayat 105, Bapak Ibu juga belum perhatikan. Firman-Mu itu pelita Ya, bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jalanku. Menjadi sebuah pelita ya, sebuah cahaya, sebuah terang, Ya. supaya kita diubahkan, dituntun kepada yang benar, yang Benar. baik, dan sebenarnya hidup kita ditolong. benar. Ditolong supaya apa? Supaya kita menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Iya, Melalui apa yang Tuhan mau, yang Benar. cuman ada di Alkitab, Alkitab, yang Tuhan iya wahyukan secara khusus melalui firman Tuhan. Iya. Dan Mazmur ini tuh Mazmur yang paling panjang ya, 119 ya, Mazmur yang Iya. paling panjang yang sebenarnya Mazmur ini juga di dalam konteksnya juga menjadi sebuah perenungan bagi orang Iya. Israel. Secara khusus bagi orang-orang Israel yang balik dari pembuangan ya. Maksudnya mereka yang pernah mengalami kejadian di mana karena pemikiran mereka yang nggak diubahkan, mereka terus-menerus berbuat dosa, akhirnya dapat
masalah dari pemikiran mereka, dari mereka Iya. punya kecerobohan ya. Iya. Makanya Mazmur ini tuh kembali membuat mereka tuh diingatkan bahwa firman Tuhan itu, titah Tuhan itu, Taurat Tuhan itu harus betul-betul dipegang, Ya. dijaga. Iya. Untuk itu kalau kita baca di Mazmur 119 ayat 6, penulis bilang begini nih, penulis atau pemazmur bilang begini di ayat 6. Coba saya bacain ya. Ya. Ayat 6. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Iya. Kenapa? Karena memang menjadi sebuah perenungan orang-orang Israel di pembuangan yang karena kondisi mereka ya. Iya. Mereka mendapatkan malu karena kecerobohan mereka. Pikiran mereka yang tidak berubah, yang berdampak bagi diri sendiri juga bagi umat. Iya. Sehingga firman Tuhan ini juga boleh berbicara kepada kita juga. Iya. Hari ini kalau pikiran kita nggak berubah, Iya. itu akan menimbulkan banyak kecerobohan yang kita ambil yang akhirnya mengakibatkan diri kita juga Iya, mungkin kepada apa yang kita pimpin, entah itu organisasi, Iya. keluarga, Iya. dan lain Iya. sebagainya. Makanya dibilang, aku mau mengamati-ngamati firman Tuhan. Bahkan terlebih di ayat 45 bilang begini. Di ayat 45 bilang begini. Aku hendak hidup, Mazmur 119 ayat 45 bilang begini. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44, ayat 44 sampai 45. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titahmu. Jadi betul-betul pemazmur mau bilang kepada kita betapa firman Tuhan ini begitu penting dalam hidup kita. Betul. Harus kita pegang, tapi bukan cuma pegang. Dalam arti lain, pegang itu adalah kita mau belajar. Benar. Arti lain lagi, bukan cuma belajar, menyimpan dan menaruh pikiran kita pada firman, supaya firman itu yang boleh mengontrol, dan kita membiarkan firman itu yang boleh menuntun sebagai apa? Pelita dan terang bagi jalan supaya kita bukan cuma kita. diubahkan, Iya. tapi dituntun supaya setiap kita punya keputusan selaras dengan Tuhan. Iya, betul Ada sekali. kaitan dengan kerajaan Allah. Betul. Dan justru sebenarnya akan membantu kita loh untuk menggenapi dan hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Kita Benar banget. kita jadi apa ya? Jadi manusia yang cocok dengan visi misinya Tuhan. Benar Bukan sekali. jadi manusia yang produk gagal ya. Karena kita jauh dari Tuhan. Makanya Iya. berharap yang kita simpan dan makin banyak kita simpan di pikiran ini firman Tuhan, supaya dia akhirnya mengontrol dan makin hari makin mengikis pemikiran-pemikiran yang duniawi, yang Iya. lama-lama, yang Iya. betul-betul berbentrokan dengan apa yang Tuhan mau. Iya. Makanya firman Tuhan harus betul-betul tuh kita baca. Iya. Betul-betul kita serius. Makanya dibilang kan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. betul-betul bergumul, betul-betul berpikir strateginya bagaimana Iya. firman Tuhan ini dilaksanakan, bukan cuma berpikir strategi agenda pribadi yang jauh dari Iya, betul. Tuhan mau ya. Dan betul-betul firman harus kita jadikan sebagai patokan, standar dan hakim untuk selalu menguji apa yang kita kerjakan dan memimpin hidup kita. Hidup Itu yang kita. pertama, Bu. Iya. Makanya bagaimana nih, kita sudah sungguh-sungguh kan di tahun 2022 betul-betul mau cinta kepada firman ini. Iya, benar. Yang pertama yang akan Iya. membantu kita tuh berubah dan dituntun. Yang kedua, Iya. yang akan menolong kita punya pikiran yang diubahkan, punya pikiran yang semakin tajam Iya. dan punya pikiran yang semakin didorong untuk berpikir tentang pekerjaan Allah. Itu bukan cuma akan dibantu ketika kita baca firman Tuhan, tapi lewat komunitas sesama orang percaya. Betul banget itu. Penting sekali loh, Penting. karena lewat kita berkomunitas kita akan didorong untuk punya pemikiran yang baru. Iya, betul. Yang penting kita berdiskusi dengan orang-orang yang betul-betul sesama orang percaya ya. Iya. Sudah nggak sih kita ini Oh, sudah nggak sudah kita dong, Pak. punya komunitas yang sehat, yang sama-sama cinta Tuhan. Ada ke hati kan? Ada ke hati. Nah itu Iya, betul-betul benar. yang baik, yang sudah disediakan untuk kita Iya. betul-betul di situ tuh belajar firman Iya, Tuhan, apalagi iya. Bu. Dan melalui pengalaman rohani rekan-rekan yang diseringkan itu membuat suatu hal yang memberi kekuatan loh buat rekan yang mendengar bahwa Betul. oh iya nih kita nih benar-benar bergumul nih misalnya dalam bisnis kita dan sebagainya, tapi ada teman-teman yang menerapkan firman Tuhan itu bisa dan Tuhan tolong. Nah. Jadi di dalam komunitas itu kita bisa saling mengingatkan, Betul. saling dikuatkan. Betul. Jadi betapa pentingnya komunitas orang percaya itu harus ada dalam hidup kita, Pak. Betul sekali. Kalau Makanya kita teman-teman dunia, ya selamatlah pikiran dunia terus yang dicekokin ya, Pak ya. dan kita nggak akan punya pemikiran yang selaras dengan Iya, Tuhan. betul. Makanya di dalam buku Gospel in Life ya, Injil dalam kehidupan bilang begini. Salah satu peranan terbesar untuk kita punya pikiran yang berlandaskan pada Injil adalah lewat
komunitas Komunitas. sesama orang percaya yang sama-sama sudah merasakan anugerah Allah. Iya, benar. Karena di sana kita akan diajar dan saling belajar Betul. tentang apa itu Injil dan bagaimana cara Menerapkannya. Makanya Iya. coba kita lihat bagian Gimana firman tuh, Tuhan misalnya di Kolose ya, Kolose 3 ayat 15 sampai 16 bilang begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Lanjut ya di Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, menyanyikan lagu dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Perhatikan ada kata menegur dan mengajar. Jadi di mana? Di komunitas. Iya, Ya kan, betul. saya juga bertumbuh itu karena dulu waktu di remaja ikut KTB, kelompok tumbuh Sama. bersama, waktu juga. Sama banget. Jadi betul-betul tuh komunitas juga itu Komunitas. dipakai Tuhan Iya. untuk merubah pikiran kita. Betul, Sama-sama betul, betul. digiring. Betul. Besi menajamkan besi, Manusia manusia menajamkan manusia Iya. sesamanya. Ya. Betul-betul tuh diarahkan kepada Tuhan. Juga di Efesus 4 ayat, coba kita lihat di Efesus 4 ya. Juga di Efesus 4 ayat berapa Pak? 14? ayat 14 sampai 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan Nah, oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan itu di mana terjadinya? Waktu kita mau sungguh-sungguh Menaklukkan pikiran pada dan Kristus. berkumpul bersama-sama dengan tubuh Komunitas Kristus orang lainnya. percaya. Komunitas orang percaya lainnya. Iya. Ya, saya berharap dua bagian ini boleh kita betul-betul gumulkan di dalam kehidupan kita ya. Betul-betul tuh kita diobang-ambikan oleh rupa-rupa pengajaran, jangan sampai ya. Jangan Makanya dong. bagaimana, apa yang menolongnya? Komunitas yang akan menolong kita yang punya karunia-karunia yang berbeda-beda, saling membantu, ada yang Betul. bisa ngajar, punya banyak hal lah yang bisa kita kerjakan di komunitas. Jadi dua hal sih, Iya. firman dan di dalam komunitas. Makanya kita harus ada itu komunitas. Iya, Ke hati boleh menjadi wadah yang sangat baik untuk kita bertumbuh dan berubah pemikirannya. Benar banget. Kira-kira begitu sih, Bu Malvian. Itu sudah sangat setuju sekali Pak ya. Dan senang banget kita kembali belajar dan diingatkan bagaimana sebagai orang percaya kita harus memikirkan secara serius loh kehidupan kita. Pemikiran kita, Pemikiran pikiran kita. Ya maksudnya kehidupan kita tidak akan menjadi baik dan benar jika pikiran kita itu kita tidak taklukkan di bawah pemikiran Kristus. Ya enggak Pak? Karena pemikiran kita ini sudah terdistorsi oleh Banyak hal. dosa, banyak hal yang sebenarnya akan mudah menyesatkan kita kapan saja dan di mana saja. Kalau kita jadi orang tua, itu juga bisa menyesatkan anak-anak kita. Kita bisa betul. mendidik dengan cara dunia. Betul. Jadi memang penting sekali kita belajar untuk minta Tuhan menguasai pikiran kita. Minta Roh Kudus mengubah pikiran kita supaya kita punya pemikiran serupa dengan Kristus dan nilai-nilai kerajaan surga itu nyata dalam hidup kita. Saya jadi ingat nih Pak, buat penutup nih Apa kali nih? ya. Filipi 4 ayat 8. Itu ayat sangat bagus sekali ya, Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Saya baca ya Pak ya sebagai ayat penutup kita ya. Di sana dikatakan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iya. Dan bisa begini kalau tadi seperti yang kata Pak Andrian, rajin baca Alkitab dan jangan menjauhkan diri dari komunitas orang percaya. Dan tentunya di GKI Citra adalah kelompok ke hati. Amin. Iya. Amin, amin. Oke, terima kasih banyak loh Pak Andrian untuk sharing-sharingnya. Sharing-sharing yang sederhana ya, yang Iya, membantu saya pun kita. sungguh terberkati ya dan mengingatkan kembali jangan sampai merasa diri sudah lama melayani, bahkan sudah menjadi hamba Tuhan, terus pikirannya nggak mungkin sesuai dengan dunia. Kalau nggak hati-hati, bisa tersesat juga pikiran saya. Oke, thank you Pak. Boleh tutup kita Yuk, mari dalam kita doa? berdoa ya. Oke, silakan Pak Andrian. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap
kesempatan yang Tuhan berikan. Secara khusus malam hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama merenungkan firman, juga boleh beribadah, boleh berdoa bersama. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami renungkan ini secara sederhana, boleh kami terapkan, supaya juga boleh mendorong kami untuk boleh punya pikiran yang ditransformasikan serupa dengan Tuhan. Tuhan bantu Tuhan, karena tidak mudah, sulit, punya banyak tantangan, tapi kami memohon Tuhan menolong, dan juga kami juga Tuhan mau berkomitmen untuk boleh bergumul dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang boleh memenuhi isi pikiran kami, dan itu akan menolong kami untuk bertindak, melakukan kehendak, kata-kata yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan berkati setiap kami dan setiap pekerjaan. Tuhan juga boleh memimpin kehidupan kami, dan kami juga boleh bersyukur Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan aktivitas kami selanjutnya setelah kami mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Dan biarlah berkat daripada Tuhan boleh turun menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.